Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Dan tibalah kita di penghujung kitab ini, di akhir pembahasan kitab ini, yang mana penulis menutup pembahasan kitab Al-Kabair dengan menyebutkan banyak riwayat hadis yang sebenarnya sebagian besarnya sudah kita baca di bab-bab sebelumnya. Sepertinya penulis ingin menyimpulkan apa yang telah disebutkan di bab-bab sebelumnya di bab penutup ini, yang beliau beri judul dengan Jami' lima yuhtamalu annahu minal kabair. Bab yang mengumpulkan semua dosa-dosa yang mempunyai kemungkinan dia masuk ke dalam dosa besar. Dan tentu kita tidak akan membaca seluruh hadisnya karena sebagian besarnya sudah kita baca di bab-bab sebelumnya. Namun tidak mengapa kita mengambil sebagian hadis di awal-awal pembahasan sebagai penutup daripada pembahasan kitab Al-Kabair. Di antara yang beliau sebutkan adalah sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadis ini sahih, dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, dari hadis ini dan hadis-hadis nanti yang juga akan kita baca setelahnya, hadis ini menunjukkan bahwa di antara kesempurnaan iman adalah manakala seorang muslim memperhatikan saudaranya. Yakni dia cinta saudaranya mendapatkan kebaikan sebagaimana dia cinta dirinya mendapatkan kebaikan. Dia berbahagia manakala saudaranya berbahagia dan kebalikannya dia akan ikut bersedih ketika saudaranya bersedih. Maka inilah sikap seorang muslim kepada muslim yang lain. Sebagaimana dia suka mendapatkan kebaikan, maka dia juga suka jika saudaranya mendapatkan kebaikan. Dan hadis-hadis ini menunjukkan bahwa tidak boleh ada sikap hasad, kedengkian antara satu sama lainnya dengan sesama muslim. Karena kedengkian menafikan kesempurnaan iman dan bertentangan dengan hadis ini. Karena orang yang dengki adalah dia tidak suka manakala saudaranya mendapatkan kebaikan. Dan yang terjelek adalah manakala dia sampai ke tingkat berharap bahkan berusaha agar nikmat saudaranya hilang. Nah, tentu ini semua jauh daripada Islam dan tentu ini mengurangi iman. Sebanding perbuatan hasadnya, sebanding itu pula berkurang keimanan seseorang. Maka mari sama-sama kita sempurnakan iman kita dengan kita mencintai untuk saudara kita apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri. Kemudian hadis berikutnya yang juga dimulai dengan kalimat la yu'minu ahadukum. Ada beberapa hadis yang diawali dengan la yu'minu ahadukum yang disebutkan di awal bab penutup ini. Yang kedua, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian
hatta akuna ahabba ilaih min ahlihi wa walidihi wa waladihi wa nafsihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia menjadikan aku, yakni menjadikan Nabi SAW lebih dicintainya daripada keluarganya, min ahlihi wa waladihi, dan anaknya, wa nafsihi, bahkan melebihi daripada dirinya sendiri dan manusia seluruhnya. Di sini sahih dikeluarkan Imam Al-Bukhari dan juga dikeluarkan Imam Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Hadis pertama dan hadis kedua sama-sama dari Anas bin Malik dan sama-sama dari riwayat Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini juga menunjukkan bahwa kesempurnaan iman seseorang tergantung bagaimana cintanya kepada Nabi SAW. Semakin besar cintanya kepada Nabi SAW, sampai ke tingkat dia mencintai Nabi SAW melebihi dari dirinya, melebihi daripada istri dan anak-anaknya, melebihi kecintaannya kepada seluruh manusia, maka ini menunjukkan kesempurnaan iman. Dan kebalikannya, semakin cintanya menurun, semakin cintanya berkurang, maka semakin berkurang juga iman seseorang. Maka hadis ini seakan-akan isyarat bagaimana kita melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Di antaranya ini, kewajiban kita terhadap Nabi SAW mencintai beliau, melebihi dari apapun. Melebihi daripada kecintaan kita kepada keluarga kita, anak kita, diri kita, dan seluruh manusia. Dan tentu cinta harus dibuktikan. Cinta sejati tentu dibuktikan, diuji, dan dia lulus dari ujian dengan jalan terbukti cintanya. Ya, tidak semua orang yang mengklaim bahwa dia cinta kepada Nabi SAW klaimnya benar, tidak semuanya. Bahkan ada orang yang klaimnya mencintai Nabi tapi dia benci kepada sunnah-sunnah Nabi. Ya, bahkan mengejek-ejek sunnah-sunnah Nabi SAW. Ada orang kalau ditanya dengan jujur apakah Anda cinta kepada Nabi, pasti dia akan mengatakan cinta. Tapi anehnya lisannya bertentangan dengan apa yang dia ucapkan, perbuatannya bertentangan. Dia mengejek-ejek orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW, mencela orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Tentu ini bukan cinta yang sejati, ini cinta dusta. Dan Allah Maha tahu siapa yang cinta sejati kepada nabinya dan siapa yang cinta dusta. Dan cinta sejati menunjukkan bahwa dia harus mengikuti orang yang dia cintainya, mentaati orang yang dia cintainya. Nah, kalau dia cinta, maka pasti akan taat kepada orang yang dia cintainya. Pasti akan mengikuti semua arahan dan bimbingannya. Pasti akan melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Menggapai ridho orang yang dia cintai sebagai sebuah kebahagiaan baginya. Inilah cinta kita kepada Nabi SAW. Kita ikuti sunnah beliau. Kita jadikan beliau sebagai suri teladan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita ikuti semua bimbingan dan arahan beliau. Kita laksanakan semua perintah-perintah beliau sesuai dengan kesanggupan dan meninggalkan semua yang beliau larang. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan beliau punya hak demikian, hak untuk ditaati dalam hal perintah dan ditaati dalam hal apa yang beliau larang. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, hadis yang ketiga yang juga diawali dengan la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih, sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Sampai hawa nafsunya tunduk kepada apa yang dibawa Nabi SAW. Dan Imam Adz-Dzahabi mengatakan isnaduhu sahih. Sanadnya sahih. Sampai kepada Nabi SAW. Maka dari sini, hadis ini sama seperti hadis sebelumnya tentang bagaimana
sikap kita kepada Nabi SAW, di antara buktinya ini, bukti bahwa kita cinta kepada Nabi SAW, semua kecenderungan hawa nafsu kita mengikuti apa yang dibawa Nabi SAW. Maka apa saja yang beliau perintahkan, kita ikuti. Dan apa saja yang beliau larang, kita tinggalkan. Kita berusaha agar hawa nafsu ini ditundukkan dengan apa yang dibawa Nabi SAW berupa wahyu Al-Quran dan wahyu hadis-hadis Nabi SAW. Maka seorang muslim yang menundukkan hawa nafsunya kepada apa yang dibawa Nabi SAW, maka dia akan berusaha mengikuti semua bimbingan-bimbingan apa yang dibawa Nabi SAW berupa wahyu Al-Quran dan wahyu hadis-hadis Nabi SAW. Keduanya wahyu, Al-Quran, wahyu, dan hadis-hadis Nabi SAW, apa yang beliau ucapkan juga wahyu. Karena kita yakin bahwa Nabi SAW wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidaklah berkata dari hawa nafsunya, semuanya adalah yang dia ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hadis berikutnya yang juga beliau sebutkan di bab tentang penutup ini, yang seakan-akan memberikan isyarat kepada kita bahwa hadis-hadis ini ada sebagai kesimpulan dari apa yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam hadis lain Nabi bersabda, "Wallahi la yu'min man la ya'manu jaruhu bawa'iqah." Demi Allah, tidak sempurna iman seseorang siapa saja yang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Tidak aman dari gangguannya, tidak beriman kata Nabi, tidak sempurna imannya. Siapa saja yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Nah, di sini tadi sebelumnya terkait dengan bagaimana sikap kita terhadap sesama muslim. Yang kedua, bagaimana sikap kita kepada Nabi SAW. Nah, ini khusus hadis ini terkait dengan tetangga kita. Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim terhadap tetangga. Bahkan dikaitkan di sini dengan iman. Nah, apa yang kita lakukan terhadap tetangga terkait dengan iman. Jika baik apa yang kita lakukan kepada tetangga kita, maka ini menunjukkan baiknya iman kita. Kebalikannya kalau kita buruk kepada tetangga, maka menunjukkan buruknya iman kita. Maka Nabi di sini dengan tegas mengatakan wallahi la yu'min. Dia sampai Nabi bersumpah. Wallahi, demi Allah. Nah, tidaklah ada sebuah kalimat diucapkan dengan sumpah kecuali ini menunjukkan penegasan yang sangat kuat. Demi Allah, tentu beda dengan kalau seandainya Nabi bersabda la yu'minu man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Beda dengan kalau Nabi mengatakan wallahi, tidak dengan wallahi, ada penegas di sini. Ada penegas, dan ini sebuah penegas yang ma'ruf dalam bahasa Arab. Tidaklah digunakan kalimat ini demi Allah kecuali dalam rangka untuk menegaskan. Demi Allah tidak sempurna iman siapa saja yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Apakah di gangguan lisan, gangguan perbuatan, maka penting untuk tidak mengganggu tetangga. Dengan lisan kita kah atau dengan gangguan perbuatan tangan kita. Nah, maka tidak boleh seorang muslim misalnya sengaja menyetel radio atau televisinya keras-keras sampai maksimal sehingga mengganggu tetangganya. Walaupun itu bacaan Al-Quran, walaupun itu adalah ceramah misalnya. Tidak semua orang dia punya berkenan untuk mendengarkan. Mungkin dia sedang sakit, dia sedang istirahat, atau anaknya sedang sakit, itu istrinya sedang sakit. Niatan Anda memang mungkin bisa jadi baik, mengeraskan suara murattal misalnya, tapi ini mengganggu tetangga. Maka jangan dilakukan. Kalau hal seperti ini saya tidak boleh, apalagi kalau setel musik keras-keras, setel hal-hal yang tidak diizinkan oleh syariat dengan suara keras-keras. Nah, ini tentu mengganggu tetangga. Tetangga punya hak yang besar yang wajib dipenuhi setiap muslim. Nah, senantiasa Jibril alaihissalam mewasiatkan kepada Nabi untuk berbuat baik kepada tetangga. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, la yazalu Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuh.
senantiasa Jibril alaihissalam memberikan wasiat agar berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai saya mengira nanti akan turun syariat bahwa tetangga dapat waris, menjadi ahli waris kita. Jadi seakan-akan saudara kita, sebagaimana saudara kita dapat warisan dari kita manakala kita meninggal, tetangga juga demikian. Sampai-sampai Nabi menduga hal demikian. Karena itu syariat belum sempurna, masih turun satu persatu. Begitu seringnya Nabi diingatkan hak tetangga, seakan-akan Nabi sampai punya dugaan, jangan-jangan nanti tetangga jadi ahli waris karena dekatnya dengan kita. Maka mengganggu tetangga akan mengurangi keimanan. Sebesar dia mengganggu tetangga, maka sebesar itu juga berkurang keimanannya. Kebalikannya, semakin dia berbuat baik kepada tetangga, maka semakin sempurna imannya. Hadis berikutnya yang juga sangat penting di sini kita bacakan. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya dan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa illam yastati' fa bi lisanihi. Fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman." Nabi bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, man ra'a minkum munkaran, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, hendaknya dia merubahnya, yani mencegahnya dengan tangannya. Ini berupaya agar menghilangkan kemungkaran dengan tangannya. Jika melihat ada orang sedang bertengkar, dia lerai supaya tidak terjadi pertengkaran. Kita tolong, ya, baik yang dizalimi maupun yang menzalimi. Yang dizalimi kita tolong agar tidak terkena kezaliman, yang menzalimi kita cegah dia dari berbuat zalim sehingga tidak menzalimi saudaranya. Maka yang pertama, tahapan pertama dengan tangan. Dengan tangan. Khususnya bagi orang-orang yang memang punya kekuatan seperti aparat-aparat kepolisian, aparat-aparat keamanan, maka dia berhak untuk menggunakan kekuasaannya dengan kekuatan tangannya untuk mencegah kemungkaran, bahkan menghukum kemungkaran. Fa illam yastati, kalau tidak sanggup, dia tidak punya kemampuan untuk mencegah kemungkaran dengan tangannya, dia bukan siapa-siapa misalnya, dan dia orang lemah, maka fa bilisani, dengan lisannya, yakni dengan menasihatinya. Diberi nasihat-nasihat dengan cara yang paling baik yang dia ketahui agar dia sadar. Bicara lemah lembut kepadanya. Nabi Musa dan Nabi Harun saja ketika diperintahkan untuk menasihati Fir'aun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idhaba ila Fir'auna innahu tagha." Pergilah kamu, temui Fir'aun, sungguh dia telah melampaui batas. Tapi lihat, walaupun Fir'aun, kita tahu bagaimana kekejaman Fir'aun, dan kita semua tahu bagaimana melampaui batasnya Fir'aun, tapi tetap Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan, faqula lahu qawlan layyina, berkatalah kepada dia dengan perkataan yang lembut, la'allahu yatadzakkar aw yakhsha, mudah-mudahan dia ingat, mudah-mudahan dia takut. Lihat, dengan kelembutan. Ini hukum asalnya demikian. Kalau ini kepada pemimpin zalim yang sekelas Fir'aun, lalu bagaimana dengan pemimpin muslim? Nah, kita yakin bahwa pemimpin kita tidak lebih buruk daripada Fir'aun. Dan kita pun tidak lebih baik daripada Nabi Musa. Nabi Musa saja menasihati Fir'aun yang begitu jeleknya, begitu melampaui batasnya dengan lemah lembut. Lalu bagaimana dengan pemimpin kaum muslimin? Tentu lebih lembut lagi. Apalagi kepada orang tua kita, tentu lebih lembut lagi. Nah, maka cara kasar, cara menasihati dengan cara-cara yang tidak syar'i, seperti misalnya membongkar aibnya di mimbar khutbah Jumat misalnya, membongkar aib pemimpin, mempermalukan, ada beda antara menasihati dan mempermalukan. Sangat tipis beda antara menasihati dengan mempermalukan. Kepada ulil amri, jika memang Anda berniat untuk menasihati, maka 4 mata saja. Falyakhudh biyadi, kalau kita bisa ambil tangannya dan berdua dengannya saja. Kalau sanggup,
Kalau jika tidak, maka kita masuk ke dalam firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Adapun menasihati di depan umum atau dibuka aibnya di khutbah-khutbah Jumat, ini tidak benar. Lalu mencelanya misalnya, menyebutnya dengan celaan-celaan yang tidak benar, ini tidak benar. Banyak orang yang punya niatan ingin viral dengan jalan menghina pemimpin. Ingin supaya dia terkenal, gampang, dia celah saja pemimpin. Ini menunjukkan jeleknya tujuan hatinya dan tidak barokahnya cara dakwahnya. Maka lihat orang-orang seperti ini akan berakhir kepada kebinasaan. Entah itu kebinasaan dari sisi dia binasa dalam arti agamanya rusak, atau binasa dalam arti dia wafat, dia meninggal dalam kondisi yang tidak baik. Maka jauhilah ma'asyarul ikhwah dari menasihati pemimpin dengan lisan tapi dengan cara kasar atau dengan cara-cara yang tidak syar'i. Anda saja, kita saja yang bukan siapa-siapa, kalau kita dibongkar aibnya di depan umum, apakah kita rela? Dan antum-antum yang sekarang alhamdulillah Allah berikan hidayah untuk bisa mengenal manhaj salaf. Apakah antum dapat hidayah karena ada ustadz salaf yang membentak-bentak Anda sehingga Anda dapat hidayah, kemudian saya itu tidak? Tidak ada yang demikian. Tidak ada yang demikian. Semuanya mendapatkan nasihat dengan cara paling baik, dengan cara yang paling lembut. Akhirnya Allah buka hatinya. Dan Allah masukkan hidayah ke dalam hatinya. Maka jadilah sebab orang-orang mendapatkan hidayah, jangan menjadi sebab orang-orang jauh dari hidayah. Kemudian fa illam yastati' fa biqalbi. Kalau tidak sanggup juga dengan lisan, dia tidak punya kemampuan untuk memberikan nasihat karena kekurangan lisannya, dia tidak fasih, bahkan bisa jadi dibalikkan nanti hujjah lisannya dengan hujjah orang lebih pintar lagi, maka fa biqalbi. Yang paling minimal adalah dengan hatinya, mengingkari kemungkaran dengan hatinya, tidak rela itu terjadi di hadapannya. Maka biasanya orang kalau sudah tidak rela ada kemungkaran di depannya, dia tidak bisa cegah dengan tangan, dia tidak bisa angkat bicara, maka dia pasti akan pergi meninggalkan tempat itu. Tidak mungkin ada orang hatinya mengingkari kemungkaran tapi tetap di situ, tidak pergi dari tempat kemungkaran itu. Berarti menunjukkan bahwa dia menikmati kemungkaran tersebut. Karena itulah dia tidak keluar, dia tidak pergi. Konsekuensi kebencian hati kepada kemungkaran pasti tidak akan tahan berdekat-dekatan dengan kemungkaran. Dia akan pergi. Dia tidak akan bergabung di situ. Tidak pantas baginya bergabung di situ. Karena bergabung di situ diam saja menunjukkan kerelaan. Kalau Anda memang Anda ingin membuktikan bahwa hati Anda tidak rela kemungkaran terjadi, pergi tinggalkan tempat itu. Jangan di situ. Jangan sampai nanti ketika azab turun, antum juga termasuk orang yang kena azab. Na'udzubillah. Maka inilah kondisi minimal. Bahkan Nabi bersabda, wa dzalika adhaful iman, dan ini adalah selemah-lemahnya iman. Dia mencegah dengan kemungkaran dengan hatinya, dia tidak bisa ngomong, dia tidak bisa berbuat. Dengan hatinya saja dia ini selemah-lemahnya iman. Artinya kalau sampai hatinya pun tidak mengingkari, berarti bisa jadi tidak ada iman. Wa iyadzubillah. Kalau mengingkari dengan hati saja sudah dikatakan adhaful iman, selemah-lemahnya iman. Lalu bagaimana dengan orang yang bahkan hatinya menikmati kemungkaran? Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah. Begitu pula hadis lainnya. Sebelum kita masuk ke hadis lainnya, ada sebuah komentar dari Imam Az-Zahabi yang cukup menarik. Beliau mengatakan, wa fihi dalilun ala anna man lam yunkir al-ma'asi biqalbihi wala yawaddu zawalaha fa innahu adimul iman. Wa min jihadil qalbi at-tawajjuhu ila Allah ta'ala fi an yamhaqal batil wa ahlahu au an yuslihahum. Kata Imam Az-Zahabi, hadis ini menunjukkan dalil bahwasanya barang siapa yang tidak mengingkari kemungkaran dengan hatinya, yakni hatinya bahkan tidak mengingkarinya, tidak berharap dia hilang, walayaddu zawalaha, hatinya tidak berharap itu hilang, maka ini menunjukkan tidak adanya iman dalam hatinya. Adimul iman, yakni kosong dari iman. Wa iyadzubillah. Dan di antara jihad yang bisa dilakukan dengan hati kita adalah at-tawajjuh ilallah. Kita berdoa, berharap kepada Allah, tunduk kepada Allah,
berharap agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kebatilan dan orang-orang yang melakukan kebatilan, atau berharap Allah memberikan mereka hidayah. Maka ini yang ada dalam hati kita, ikhwan. Ketika kita hanya bisa mengingkari kemungkaran dengan hati. Ada dua hal yang kita lakukan. Yang pertama, kita berharap memohon kepada Allah agar Allah hilangkan kemungkaran ini. Bahkan Allah lenyapkan juga orang-orang yang melakukan kemungkaran ini. Atau yang kedua, berdoa kepada Allah agar Allah berikan hidayah mereka. Allah perbaiki mereka sehingga berhenti dari perbuatan kemungkaran. Ma'asyar ikhwah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kiranya ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Sebagian besar hadis-hadis setelahnya alhamdulillah sudah kita baca di bab-bab sebelumnya, dan kiranya ini sebagai penutup pembahasan kita di kesempatan siang yang berbahagia ini. Semoga apa yang telah kita bahas selama ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang melahirkan amal soleh, yang kelak menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat nanti. Yang benar tentu datang dari Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, dan yang salah tentu datang dari saya dan dari syaitan. Maka kewajiban yang pertama, saya menarik semua perkataan saya yang salah dan memohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan. Dan yang ketiga, tidak ada niatan sama sekali menyakiti hati seorang muslim pun. Ini semua kembali ke kelemahan saya dalam bertutur kata. Maka mohon bukakan pintu maaf buat saya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua hidayah. Demikian, sebagai penutup kita tutup. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.